Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Semoga cinta kasih Tuhan sentiasa merajai hati kita dan seluruh hidup kita. Hari ini kita berjumpa sekali lagi dalam Renungan Santapan Firman Tuhan, Isnin 7 Mac 2022. Hari ini saya ingin mengajak saudara-saudari yang terkasih untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 25 ayat 31 hingga 46. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bagaimanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Ibu Teresa dari Kalkuta mengatakan, mereka yang tidak
diinginkan dan tidak dicintai. Mereka yang berjalan di dalam dunia tanpa ada satupun yang memperhati. Pernahkah kita pergi untuk berjumpa mereka? Pernahkah kita mengambil tahu tentang keadaan mereka? Di sini satu ajakan untuk kita mencintai sesama, terutamanya bagi mereka yang sering kita abaikan. Ibu Teresa adalah salah satu contoh pribadi yang sungguh-sungguh melaksanakan ajaran Tuhan, terutamanya ajaran tentang kasih. Saudara-saudari, pelayanan yang sejati merupakan pelayanan yang lahir dari rasa peduli kita dan kebaikan hati kita untuk berbagi sesama kita. Karena cinta kasih wujud di dalam bentuk perhatian bagi sesama. Dalam Imamat juga, Allah mengingatkan umatnya akan betapa pentingnya kita menghormati dan mencintai sesama manusia, karena manusia adalah citra Allah. Nah, saudara-saudari, dalam Matius bab 25 ayat 40 juga mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang daripada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudari, siapapun itu, bagaimanapun keadaan hidup mereka, masa lalu mereka, bagaimanapun berdosanya mereka, kecacatan mereka, kekurangan mereka, kita semua sama sahaja di hadapan Allah. Kita tidak ada kurang atau lebih di hadapan Allah. Kita sama rata. Kita tidak diberi grade E, B, atau C. Kita semua sama di mata Allah yang penuh dengan cinta kasih Allah. Jadi saudara-saudari yang terkasih, mengasihi itu adalah suatu keharusan di dalam hidup kita. Kasih bukan sekadar kata-kata indah yang sedap didengar, tetapi kasih itu juga pada perbuatan dan tindakan yang dapat mengalirkan suatu semangat dan jiwa bagi yang memerlukan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, sepanjang kita berpuasa ini, mari kita berpuasa seperti ulat beluncas. Selepas habis berpuasa itu, ulat menjadi kupu-kupu yang cantik, tabiat dan sifatnya berubah. Masa menjadi ulat, ia adalah seekor ulat yang perosak. Tetapi setelah lama di dalam kepompong, ia keluar menjadi seekor rama-rama yang sungguh menawan di mata manusia dan membantu melangsungkan kehidupan tumbuh-tumbuhan yang lain. Nah, kesimpulannya di sini saudara-saudari, puasa seharusnya mampu merubah diri kita agar semakin baik dan mampu memberi manfaat bagi yang lain. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.